Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta didik baru MTS Asalam Salem tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kalian semua pada sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli 2020 merupakan hari pertama masuk untuk warga sekolah, baik tingkat SD, MI, MTS, SMP, SMA atau yang sederajat. Termasuk juga MTS Asalam Salem hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli sedang mengadakan kegiatan matsama, masa ta'aruf madrasah. Kalau dulu namanya MOPD, masa orientasi peserta didik baru. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum Bapak menyampaikan materi tentang tata tertib siswa, sebelumnya akan Pak Guru perkenalkan ya, nama Pak Guru yaitu Bapak Kusmardianto SPD. Jabatan Pak Guru di MTS Asalam ini sebagai Guru Bahasa Indonesia. Baiklah anak sekalian, walaupun kalian berada di rumah ya, tetap semangat, tetap mengikuti segala sesuatunya, segala apa yang telah dijadwalkan oleh sekolah tentang matsama ini, karena ini sangat penting sekali bagi kalian biar tahu keadaan sekolah. Matsama atau masa ta'aruf madrasah itu bertujuan adalah sebagai pengenalan terhadap lingkungan sekolah ya, pengenalan terhadap sekolah, pengenalan terhadap teman-teman, pengenalan terhadap guru, karyawan dan karyawati MTS Asalam Salem. Anak-anak sekalian, kebetulan Pak Guru diberi tugas oleh sekolah untuk memberikan materi yang berhubungan tentang tata tertib siswa. Nanti ada 5 hal yang akan Bapak sampaikan tentang tata tertib sekolah ini. Namun sebelumnya perlu diketahui oleh kalian semua bahwa yang namanya tata tertib sudah tahu semua ya. Tata tertib itu merupakan aturan, segala aturan yang sifatnya wajib ditaati oleh semua siswa, baik siswa kelas 7, kelas 8 atau kelas 9. Kalau kamu ingin merasa nyaman, tenang di sekolah, ikuti segala aturan yang ada di sekolah ini. Termasuk juga MTS Asalam Salem itu mempunyai aturan atau tata tertib yang perlu ditaati oleh kalian semua. Adapun yang harus ditaati oleh siswa adalah yang pertama tentang kehadiran, kemudian yang kedua absensi, yang ketiga tentang pakaian, keempat kewajiban, dan yang kelima adalah larangan-larangan. Dari kelima tadi yang sudah Pak sampaikan, insya Allah akan Pak Guru jabarkan satu persatu. Yang pertama tentang kehadiran. 1. Siswa harus hadir di sekolah paling lambat 5 menit sebelum jam pelajaran dimulai. MTS Asalam Salem masuk jam 7.15. Jadi kalian nanti harus sudah berada di sekolah itu sebelum jam 7.15. Ini sudah merupakan kebiasaan. Nanti jam 7:05 sudah dibunyikan belnya. Jadi kalian harus betul-betul bisa meminit waktu ya, terutama anak-anak yang rumahnya jauh ya, yang dari
Gunung Sugih, dari Gunung Larang, dari Bentar Sari, ataupun di luar Kecamatan Salem yaitu dari Ujung Barang, ya itu harus betul-betul mengukur waktu. Kira-kira saya sampai sekolah itu jam berapa. Jadi itu yang pertama, kalian harus berada di sekolah ya sebelum masuk sekolah, yaitu jam 7.15 menit. Kemudian yang kedua, siswa yang terlambat hadir harus mendapat izin masuk dari guru piket. Jadi kalau misalnya kalian ada yang terlambat, ini jangan langsung ke kelas, harus melapor dulu ke guru piket, minta surat izin untuk masuk ke kelas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, selama pelajaran berlangsung, siswa tidak boleh keluar kelas kecuali satu, diberikan izin oleh guru yang sedang mengajar. Misalnya kalian akan ke WC ya untuk membuang hajat besar atau kecil, ini harus ada izin dari guru yang berada di kelas itu. Ya, kamu sampaikan secara baik ya dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Kemudian yang kedua, ada keperluan mendesak atau darurat. Misalnya kebetulan ada informasi, ada sesuatu di rumah ya yang sangat perlu, ini boleh kalian minta izin kepada guru yang berada di kelas. Berikutnya yaitu ada rekomendasi dari kepala sekolah untuk kegiatan atas nama sekolah. Misalnya ada kegiatan pramuka, ada lomba olahraga, ada lomba seni dan sebagainya. Ini boleh meninggalkan kelas ya, itu pun harus ada izin dari guru yang berada di kelas tersebut. Kemudian berikutnya yaitu ada musibah keluarga. Misalnya ada yang sakit kritis atau mungkin meninggal dunia, ini bisa meminta izin kepada guru yang berada di kelas tersebut. Berikutnya yang keempat, pada saat pergantian jam pelajaran, siswa harus tetap berada di ruang kelas. Ya. Jadi setelah nanti jam pelajaran selesai, itu biasanya ada bel ya, ada bel, ada tanda bel. Ini kalian tetap berada di kelas. Jangan sampai gurunya keluar kemudian kamu ikut keluar, itu yang tidak etis namanya. Jadi kalian semua harus mengikuti jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah. Berikutnya yang kelima, apabila hingga 5 menit dari jadwal guru belum masuk kelas, ketua kelas harus lapor kepada guru piket untuk meminta tugas. Jadi yang dimaksud dari kalimat tadi, apabila sudah pergantian jam pelajaran kemudian guru yang bersangkutan belum masuk ya, selama 5 menit, mungkin jangka waktu 5 menit, kalian langsung ya, ketua kelasnya ini langsung menuju ke guru piket meminta barangkali ada tugas. Berikutnya yang kedua yaitu tentang absensi atau kehadiran. Yang pertama, bagi siswa yang tidak hadir di sekolah itu harus ada surat dari wali murid atau orang tua ya, wali murid atau orang tua. Jadi apabila kalian nanti berhalangan tidak hadir, tidak datang ke sekolah, mungkin karena sakit atau ada keperluan keluarga walaupun kamu belum berkeluarga, ini harus ada surat izin. Nah, surat izin ini yang membuat adalah orang tua ya.
Orang tuanya tidak ada, boleh kakak. Kakak tidak ada, boleh paman. Yang terpenting jangan dibuat sendiri, ya. Harus yang menandatangani surat itu adalah orang tua wali murid. Kemudian yang kedua, apabila ketidakhadiran siswa karena sakit lebih dari 3 hari, maka surat izin orang tua atau wali siswa harus disertai surat keterangan dokter. Jadi yang dimaksud dengan itu, apabila ada siswa yang kebetulan sakit melebihi 3 hari, itu harus dilampiri surat keterangan dokter. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga tentang pakaian, ya. Yang pertama, pakaian seragam sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya. Awas, hati-hati, ya. Di sekolah ini sering diadakan razia, terutama dalam hal berpakaian. Jadi pakaian itu merupakan pribadi masing-masing orang. Kalau orang tersebut berpakaian rapi, ya, indah, tentunya kepribadiannya pun baik. Maka dari itu Bapak minta berpakaianlah yang sopan, kemudian yang rapi, kemudian mengikuti ketentuan yang berlaku di MTS As-Salam Salem. Yang kedua, baju tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, tidak ketat dan tidak menampakkan lekuk tubuh. Jadi kalau kalian membuat seragam sekolah, ya, karena ini seragamnya adalah seragam dibuat sendiri-sendiri, usahakan kainnya kain jangan kain yang tipis atau tembus pandang, ya. Kemudian jangan terlalu ketat. Biasanya kan anak-anak muda sekarang, terutama celana ini biasanya untuk laki-laki, celana yang ketat, ya. Jadi jangan memberabaikan sendiri, ya. Jadi diusahakan diukur sesuai dengan ukuran badan masing-masing, ya, biar nyaman dipakainya. Berikutnya yang ketiga, rok bagi siswa putri sampai mata kaki, ya. Jadi untuk pakaian rok wanita, ya, atau putri itu sampai mata kaki, ya, yang panjang itu. Tapi jangan terlalu panjang juga, ya. Diukur sesuai dengan kaki masing-masing. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, siswa putra memakai celana panjang. Ini wajib untuk tingkatan MTS, SMP sekarang sudah diwajibkan untuk yang laki-laki menggunakan celana panjang, ya. Tidak seperti di SD. Ini memang ada yang menggunakan celana panjang, ada yang menggunakan celana pendek. Tapi untuk tingkatan MTS itu harus, ya, wajib menggunakan celana panjang. Berikutnya yang kelima, yaitu memakai badge MTS atau identitas sekolah. Insya Allah nanti untuk atribut, ya, atau badge identitas MTS ini akan diberikan oleh sekolah, bukan diberikan, nanti harus kau punyai nanti, dimana badge tersebut diantaranya ada badge nama, ya, kemudian ada kelas, ya, kemudian ada logo MTS As-Salam Salem, termasuk juga dasi, topi, dan seterusnya itu akan disediakan dari sekolah. Berikutnya yang keenam, memakai kaos singlet warna putih, ya. Kaos singlet tahu kan? Kaos singlet itu kaos dalam, ya, tapi tidak boleh yang berwarna. Kalau yang berwarna nanti apabila kalian menggunakan pakaian seragam OSIS misalnya, atau yang putih, itu akan kelihatan dari luar. Jadi pakailah kaos singlet yang berwarna putih. Berikutnya yang ketujuh, sepatu warna hitam dan kaos kaki warna putih sesuai dengan yang disediakan sekolah.
Jadi usahakan yang kebetulan belum membeli sepatu, sepatunya sepatu yang hitam. Jangan ada variasi. Ya, kadang-kadang yang penting ada hitamnya, kemudian ada variasinya, ada warna yang lain. Ini tidak boleh. Nanti akan terkena razia. Ya, nanti untuk kaos kaki yang berwarna putih atau untuk pramuka itu akan disediakan oleh sekolah. Berikutnya yang ke-8, ikat pinggang warna hitam sesuai dengan yang disediakan sekolah. Jadi ikat pinggang atau sabuk ya, itu nanti akan disediakan oleh sekolah dan berwarna hitam. Kamu tidak usah beli sendiri. Permasalahannya kalau kalian membeli sendiri nanti ya kacau ya, tidak kompak. Jadi itu nanti sudah disediakan oleh sekolah. Berikutnya yang ke-9, siswa putri tidak mengenakan perhiasan yang berlebihan kecuali hanya sekedar anting atau giwang. Ya, terutama anak putri ya, ini kalau menggunakan perhiasan jangan sampai dikatakan ada toko emas berjalan. Ya, walaupun kamu mempunyai perhiasan yang banyak ya, kamu masih sekolah, apalagi awas sekarang banyak modus ya, banyak kejahatan. Biasanya anak-anak yang menggunakan perhiasan yang mencolok ya, itu akan diincar oleh penjahat. Maka dari itu untuk keamanan lebih baik walaupun kamu punya perhiasan yang banyak ya dipakai yang seadanya, yang sederhana aja begitu. Kemudian berikutnya yang ke-10, warna pakaian yang dikenakan untuk MTs As-Salam Salem ya. Ini pakaiannya adalah untuk hari Senin dan Selasa itu berpakaian OSIS putih biru ya. Jadi untuk hari Senin dan Selasa yaitu menggunakan pakaian OSIS yang berwarna putih biru, nanti berdasi lengkap, kemudian termasuk juga topi ya, itu harus dipakai setiap hari Senin dan hari Selasa. Kemudian untuk hari Rabu dan Kamis ini memakai batik sekolah ya, seragam yang kompak ya, nanti akan disediakan oleh sekolah untuk batik. Kemarin sudah diukur kan ya, itu pada waktu kalian berkumpul dikelompokkan dari masing-masing kelompok itu ya oleh panitia, itu telah diukur itu untuk pakaian batik. Kemudian untuk hari Jumat dan Sabtu ini menggunakan pakaian pramuka lengkap ya. Itu nanti untuk modelnya ya, untuk modelnya termasuk juga tadi batik, kemudian pramuka, insya Allah nanti akan diberikan ya modelnya oleh sekolah. Jadi jangan membuat model masing-masing ya, itu sudah ada ketentuan dari sekolah untuk modelnya. Berikutnya yang ke-11, pakaian seragam olahraga wajib dipakai oleh siswa yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kalian semua kemarin telah menerima kaos ya, itu digunakan ketika kamu berolahraga. Jadi wajib menggunakan kaos olahraga yang telah ditentukan oleh sekolah. Jangan menggunakan kostum sendiri-sendiri ya. Jadi biar seragam untuk pakaian pakaian olahraga itu sudah disediakan dan sudah diterima oleh kalian semua. Dan ingat, biasanya ada anak yang sok neko-neko ya, sudah diberi seragam, sudah bagus ya, kemudian diberi gambar ya, kalau gambarnya gambar yang menarik ya, kemudian ada tulisannya juga tulisan yang ya begitulah ya, tidak etis lah untuk anak sekolah.
Jadi Pak Guru minta nanti kaos yang sudah diterima oleh kalian itu dijaga ya, dijaga dari kebersihannya, kemudian jangan ditambah dengan coret-coretan yang lain di kaos tersebut. Kemudian berikutnya yang keempat tentang kewajiban. Yang pertama, mengucapkan salam terhadap kepala sekolah, guru dan pegawai serta teman sejawat apabila bertemu pada waktu pagi, siang ataupun sore. Jadi ini sudah merupakan kebiasaan di MTS As-Salam, alhamdulillah. Jadi ketika kamu bertemu atau berpapasan dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan karyawan, karyawati atau dengan teman-teman ya, itu harus mengucapkan salam. Tahu kan ucapan salamnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu setiap kali bertemu. Misalnya dalam satu hari kamu mengucapkan salam sampai 10 kali tidak apa-apa, karena yang namanya salam itu merupakan doa. Walaupun nanti guru yang bersangkutan tidak mengucapkan itunya di dalam hati, insya Allah itu merupakan doa. Kemudian yang kedua, memakai seragam sesuai dengan ketentuan dalam mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah ya. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan sekolah ya, ini harus menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan yang ada di sekolah ini. Berikutnya yang ketiga, mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan sungguh-sungguh. Kalian ingin pintar kan? Kalian ingin pandai kan? Maka dari itu ketika kamu menerima pelajaran ya di kelas itu harus betul-betul fokus ya. Jangan sambil bergurau, jangan sambil tertawa ya. Biar betul-betul apa yang disampaikan oleh para guru ini bisa diterima dengan baik ya. Berikutnya yang keempat, menjaga suasana ketenangan belajar baik di kelas, perpustakaan, musola maupun tempat-tempat yang lain di sekolah ini. Jadi demi kenyamanan, demi keamanan ya, demi ketenangan, dibikin suasana yang menarik ya, dibikin suasana yang menarik supaya kamu betah di sekolah ini. Berikutnya yang kelima, menjaga nama baik diri sendiri atau sekolah dan keluarga. Kemana saja kamu pergi, baik di dalam sekolah, di luar, apalagi di luar ya, selalu membawa alma mater MTS As-Salam Salem ya. Itu ini harus bisa menjaga diri sendiri ya, nama sekolah dan nama keluarga. Apalagi di zaman sekarang, zaman now ya, kadang-kadang dalam hal pergaulan, awas, hati-hati ya. Kamu bersekolah di MTS ini betul-betul harus punya akhlak yang baik ya, harus memberi contoh kepada yang lain. Berikutnya yang keenam yaitu membawa juz amma setiap hari. Nah ini, mengapa kau harus membawa juz amma setiap hari? Karena sudah merupakan pembiasaan di MTS mengawali jam pelajaran, sebelum jam pelajaran awal gitu ya, itu sebelumnya diadakan membacakan Asmaul Husna ya, secara bersama-sama yang dipimpin oleh guru mapel jam pertama itu. Maka setiap hari harus membawa juz amma setiap hari ya. Awang itu tidak berat kok, paling hanya berapa ya gram, itu masukkan ke tas ya, supaya bisa dibaca setiap hari. Kemudian yang ketujuh, mengikuti sholat duha dan sholat duhur berjamaah sesuai dengan kelas yang telah ditentukan. Jadi nanti ini oleh guru ibadah akan diberikan jadwal untuk mengadakan sholat duha atau sholat duhur secara berjamaah. Apalagi di sekolah ini setiap hari Kamis itu ada pembiasaan
sholat duha di lapangan ya. Jadi nanti kalian harus setiap hari menyiapkan alat-alat sholat ya, alat-alat sholat. Kalau yang putri membawa mukena, sajadah, kemudian anak putra ya menggunakan kopiah, itu wajib sifatnya. Berikutnya, mengikuti upacara bendera pada hari Senin dan hari besar nasional dengan pakaian seragam yang telah ditentukan. Jadi setiap hari Senin di MTS As-Salam Salam ini diadakan upacara bendera hari Senin ya, dan diikuti oleh semua warga MTS As-Salam Salam. Kemudian berikutnya menjaga kebersihan ruang kelas ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak, demi kenyamanan ya, usahakan yang namanya kelas itu harus bersih. Maka nanti akan dibuatkan jadwal piket ya, jadwal piket itu harus bertanggung jawab. Menjaga kebersihan kamar mandi, WC dan toilet itu juga nanti akan dibuatkan jadwalnya. Biasanya ini yang melaksanakan adalah per kelas ya, per kelas. Nah, itu. Kemudian berikutnya menjaga kebersihan kebun, halaman dan lingkungan sekolah. Ya, kalian punya halaman ya, kalau bisa supaya sekolah kita ini hijau ya, itu ditanami dengan tanaman-tanaman yang baik ya, yang baik. Berikutnya yang kelima, yang terakhir adalah larangan. Ingat-ingat ini larangan ya. Yang pertama, siswa dilarang berambut panjang ya, dengan melampaui batas ketentuan telinga, alis dan kerah baju. Kemudian mengecat rambut, bercukur gundul, berkuku panjang dan bertato. Ya, jadi silakan rambut harus rapi ya. Kamu bisa mengukur sendiri ya. Itu ukurannya adalah telinga. Kalau sudah sampai ke telinga berarti sudah panjang, apalagi kalau sudah melewati kerah baju. Kemudian tidak boleh bercat ya. Kadang-kadang anak yang zaman sekarang ini ada yang rambutnya dicat merah, ada yang putih dan sebagainya, tidak boleh. Termasuk potongan rambut pun harus betul-betul sesuai dengan aturan ya, tidak semaunya sendiri ya, layaknya seorang pelajar bagaimana begitu. Berikutnya yang kedua, siswa lelaki memakai kalung ya, dilarang memakai kalung, anting atau gelang bagi anak laki-laki ya. Kalung apa saja ya, termasuk juga karet ya misalnya, atau anting-anting atau kalung, itu nanti akan terkena razia ya oleh pengurus OSIS ya. Itu akan diambil, biasanya diberikan kepada waka kesiswaan. Kemudian yang ketiga, mengenakan perhiasan dan make up yang berlebihan atau mencolok bagi anak putri ini biasanya. Jadi kalian tujuannya adalah bersekolah, bukan untuk bermode ya atau bergaya ya. Usahakan kalau bermake up yang biasa-biasa sajalah ya. Kalau menggunakan bedak misalnya ya jangan terlalu tebal ya, ya tipis aja lah, dioles saja. Kemudian tidak boleh menggunakan gincu ya, gincu gitu ya, tahu ya gincu ya. Nah itu. Berikutnya yang keempat, tidak boleh membawa dan mengkonsumsi rokok, narkoba dan minuman keras. Awas, hati-hati ya. Siapa saja nanti yang ketahuan merokok, baik di dalam atau di luar ya, awas. Di sini ada CCTV ya, di sekolah ini ada CCTV, walaupun guru tidak tahu tapi akhirnya akan tahu. Itu nanti akan dipanggil ya, dipanggil, bahkan orang tuanya nanti juga akan dipanggil ke sekolah. Berikutnya yang kelima, yang terakhir adalah dilarang melakukan perjudian atau membawa kartu, barang atau alat permainan yang biasa dipakai untuk berjudi ya. Jadi kamu tujuannya ke sekolah untuk belajar ya, tidak boleh membawa alat-alat yang lain selain alat-alat
sekolah. Baiklah anak-anak sekalian, itulah beberapa hal aturan atau tata tertib yang ada di MTS ini. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan tadi ada manfaatnya bagi kalian semua, terutama peserta didik baru betul-betul mengikuti aturan yang ada. Itu saja yang perlu Bapak sampaikan mengenai tata tertib. Ya, selamat belajar. Ya, semoga kalian betul-betul bisa bisa mencapai apa yang dicita-citakan oleh kalian semua. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.